Halo semua, kembali bertemu dengan saya, Patrius Yuwandono. Selamat tersesat ke channel ini. Topik saya kali ini adalah tentang perbedaan antara discourse analysis atau analisis wacana dengan content analysis atau analisis isi. Dua-duanya sama-sama analisis, dua-duanya sama-sama mengkaji teks. Tapi apa ya bedanya? Nah, beberapa viewer saya mengajukan pertanyaan itu kepada saya. Apa sih bedanya antara discourse analysis dengan content analysis? Nah, mari kita simak penjelasan saya. Perbedaan analisis wacana dengan analisis isi, inilah topik kita kali ini. Nah, jadi saya langsung masuk pada intinya ya. Saya akan menyajikan dua hal itu, dua jenis penelitian itu, analisis wacana yang bahasa Inggrisnya adalah discourse analysis dan analisis isi yang bahasa Inggrisnya content analysis. Kita mulai dulu dari analisis wacana ya. Nah, analisis wacana ini tujuannya adalah untuk mengkaji apa yang dikatakan atau ditulis dalam sebuah wacana dan bagaimana mengatakannya. Kemudian juga tidak berhenti di situ, tapi juga menjelaskan mengapa dikatakan seperti itu. Kemudian lebih jauh lagi, apa dampaknya. Nah, jadi analisis wacana itu kajiannya luas ya, bukan hanya mengenali satu frasa atau satu kalimat atau satu ungkapan dalam sebuah wacana, tapi menentukan juga bagaimana hal itu diucapkan. Mengapa diucapkan, mengapa tidak memakai frasa atau kata yang lain. Apa dampaknya terhadap pendengar atau pembaca. Ya, jadi analisis wacana itu akan mengkaji sampai jauh seperti itu ya. Kemudian ini yang lebih penting adalah sebuah analisis wacana itu mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk menggambarkan kuasa atau relasi kuasa. Misalnya pemerintah sedang berkuasa atau satu rezim yang sedang berkuasa di suatu negara dengan rakyatnya, menggambarkan relasi kuasa. Kemudian juga ketimpangan sosial, waduh maaf itu ada typo ya, banyak ketimpangan sosial, jadi mencerminkan atau menggambarkan ketimpangan sosial, termasuk juga ketidaksetaraan gender ya. Kemudian juga menggambarkan wacana yang menggambarkan identitas sebuah bangsa atau sebuah etnis. Kemudian juga ideologi. Nah, bagaimana sebuah wacana itu menyelundupkan atau memasukkan atau menanamkan ideologi tertentu kepada pembacanya. Apakah itu ideologi komunis atau liberal atau neoliberal, itu semua bisa tercermin dari wacana-wacana yang beredar di masyarakat. Nah, jadi discourse analysis atau analisis wacana itu memang sangat tergantung pada konteks sosial di mana wacana itu terjadi. Jadi kalau Anda sedang menguji atau sedang meneliti dengan discourse analysis, ya jangan segan untuk melebarkan sudut pandang Anda atau perspektif Anda pada konteks sosialnya, bahkan juga pada konteks historisnya atau politiknya, latar belakang sejarahnya dan sebagainya, demografisnya mungkin, kondisi psikososialnya. Jadi luas memang dalam discourse analysis itu cakupannya atau konteksnya bisa meluas, tidak hanya terbatas pada kata atau ungkapan yang Anda temukan pada media. Nah, itu adalah analisis wacana atau discourse analysis. Sekarang bagaimana dengan analisis isi atau content analysis? Nah, secara umum memang content analysis lebih sederhana, dalam arti konteksnya lebih terbatas. Penelitian content analysis itu akan menentukan kemunculan dan frekuensi kata atau frasa atau kalimat tertentu. Jadi kalau Anda sedang melakukan content analysis, itu Anda akan menghitung berapa kali kata ini muncul, berapa kali frasa itu muncul ya. Kemudian dari situ beranjak ke yang kedua, yaitu menentukan tema-tema yang mendasari kata atau frasa atau kalimat yang muncul tadi. Nah, memang hanya sebatas itu. Jadi untuk content analysis memang konteksnya ya pada teks itu saja, tidak terlalu melebar ke
faktor-faktor sosial, politik, sejarah, dan sebagainya, seperti halnya discourse analysis. Nah, itu adalah bedanya yang esensial ya. Saya masuk pada contohnya. Nah, ini contoh kajian dalam analisis wacana. Misalnya kita sedang mengkaji kata diamankan dalam berita kriminal. Misalnya tersangka itu diamankan oleh polisi. Nah, apa yang ditemukan? Tadi kan salah satu fokusnya adalah apa yang ditemukan di wacana itu. Nah, yang ditemukan adalah kata diamankan dalam kalimat tersangka sudah diamankan di kantor polisi. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa? Mengapa digunakan kata diamankan? Kok bukan ditahan atau ditangkap? Ya. Nah, ternyata kalau kita meneliti, ternyata kita mendapati bahwa kata diamankan itu lebih netral dan kesannya juga lebih positif daripada ditahan. Ya. Nah, mengapa? Ya, supaya meredam emosi massa. Jadi kita mendapati bahwa kata itu digunakan untuk meredam emosi massa supaya yang membaca tidak emosional, tidak terprovokasi. Ya. Nah, apa dampaknya? Nah, kata itu membuat pembaca tidak terprovokasi. Nah, ini adalah satu contoh yang sangat sederhana untuk menjelaskan inti dari analisis wacana. Ya, oke. Saya bergerak ke yang analisis isi. Contohnya seperti ini. Kita ingin menghitung frekuensi kata atau frasa yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di sebuah pidato. Itu kita ingin menghitung kemunculan kata yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Nah, apa yang ditemukan? Setelah kita meneliti teks itu, kita mendapati bahwa kata sejahtera muncul 5 kali, kata rakyat muncul 10 kali, kata kesempatan kerja muncul 3 kali. Nah, dari situ kita bisa menarik sebuah tema besar bahwa wacana atau teks itu memprioritaskan tema rakyat, kesejahteraan, dan upaya menyejahterakan diri. Ya, jadi kalau kita melakukan content analysis itu hanya terbatas pada teks itu saja. Ya, kita menghitung frekuensi sebuah frasa atau sebuah ungkapan dan kita kemudian menentukan tema-tema yang mendasarinya, kemudian kita simpulkan temanya apa. Nah, seperti itulah content analysis. Nah, jadi sampai di sini saya harap sudah jelas apa itu beda antara discourse analysis yang lebih luas ya, mempertimbangkan ideologi, konteks sosial, konteks politik, konteks sejarah ya, dan bedanya dengan content analysis atau analisis isi yang terbatas pada menghitung frekuensi sebuah kata atau beberapa kata atau beberapa ungkapan di sebuah wacana. Saya punya video yang juga menjelaskan tentang berbagai macam content analysis, tapi memang pada dasarnya adalah berangkat dari penghitungan kemunculan beberapa frasa atau beberapa ungkapan di sebuah teks. Oke. Sampai di situ, kiranya tips ini bermanfaat. Selamat meneliti dan sampai jumpa di episode mendatang.